Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah analisis dan visualisasi data, yang dimana kita akan melakukan analisis dan juga melakukan visualisasi dari data demografis yang ada di Indramayu, yaitu data tentang gender di setiap kecamatan yang ada di Indramayu. Dan akan dibawakan oleh masing-masing dari kelompok saya, dan saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdi Rofi dengan NIM 2307070. Saya Revin Fadila dengan NIM 2307077. Saya Salma Arsa Sofalia dengan NIM 2307078. Saya Nazia Fitria dengan NIM 2307074. Saya Andi Maulana dengan NIM 2307055. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Konsep Smart Village menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam perancangan dan pengambilan keputusan pembangunan desa atau wilayah. Kabupaten Indramayu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan terbesar di berbagai kecamatan, sehingga diperlukan analisis kondisi demografis sebagai dasar perancangan layanan publik yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, proyek ini dilakukan untuk menganalisis data demografi penduduk per kecamatan di Kabupaten Indramayu menggunakan pendekatan analitik dan visualisasi data. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari proyek mini ini adalah yang pertama, melakukan pembersihan dan pengolahan data demografis penduduk. Yang kedua, melakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik penduduk per kecamatan. Yang ketiga, menerapkan fitur engineering untuk menghasilkan indikator baru. Yang keempat, menyajikan visualisasi data sebagai dasar analisis. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi pengembangan Smart Village berbasis data. Dataset dan metodologinya. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan Python melalui Google Collaboration dengan tahapan data wrangling, eksplorasi data analisis, feature engineering, dan visualisasi data. Jadi di sini dataset yang digunakan ini merupakan data kependudukan Kabupaten Indramayu per kecamatan yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dan total penduduknya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya Anggi. Silakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian data wrangling dan exploratory data analysis. Jadi pada tahap data wrangling ini, kami melakukan pengecekan missing value terhadap data. Kemudian juga kami memastikan bahwa data ini tidak memiliki data yang duplikasi atau data yang berulang. Nah, selanjutnya pada tahap EDA ini, kami melakukan analisis statistik berupa statistik deskriptif. Kemudian juga kami melakukan visualisasi berupa histogram distribusi jumlah penduduk, lalu ada box plot jumlah penduduk, dan juga heat map korelasi data penduduk. Nah, hasil dari pengecekan missing value dan juga memastikan data duplikat itu tidak ada, itu sudah benar dilakukan. Di sini tidak ada data yang duplikat dan juga missing value. Kemudian ini hasil dari distribusi jumlah penduduk kecamatan di Indramayu, bisa dilihat pada visualisasi berikut. Kemudian juga ini hasil dari visualisasi box plot jumlah penduduk, dan juga ada heat map korelasi variabel penduduk untuk memahami distribusi dan hubungan antar variabel demografi yang ada di Kabupaten Indramayu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai fitur engineering oleh
Mas Abiji Rofi. Baik. Baik, selanjutnya ada di fitur engineering ya. Pada tahap fitur engineering, kami membuat beberapa variabel baru yang relevan, antara lain tadi, seperti ada di rasio. Sebentar, yang ini rasio gender, indeks ketimpangan gender, dan indeks kategori jumlah penduduk. Dan juga tadi rasio penduduk laki-laki dan rasio penduduk perempuan, indeks ketimpangan gender juga sudah ada, serta kategori jumlah penduduk per kecamatannya. Setelah ini, fitur-fitur ini tuh digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih informatif terkait kondisi demografis yang ada di Indramayu gitu loh. Seperti itu. Dan langsung saja kita ke visualisasinya dengan rumus yang seperti ini, di mana X-nya di wilayah dan indeks ketimpangan gender seperti apa, dan juga rasio penduduk perempuan jadi dikurangin gitu dari jumlah dengan rasio penduduk laki-laki seperti di rumus berikut nih. Jadi DF rasio laki-laki itu laki-laki dibagi dari jumlah gitu loh. Dan rasio perempuan, data perempuan dibagi dengan data jumlah. Maka jadi kalau ada ketimpangan gender laki-laki dan ketimpangan gender perempuan, maka hasilnya dari rumus ini. Selanjutnya ada di visualisasinya. Berikut adalah jumlah penduduknya ya. Di sini karena memang tadi ada banyak juga ya data dari ininya, Excel-nya, jadi ini tidak terlihat jelas. Tulisan-tulisannya ada, tapi ini terlihat ada kedudukan bundar dan lain-lain. Dan ini ada rasio penduduk laki-laki per kecamatannya di sini. Dan ini rasio penduduk perempuannya yang tadi dengan rumus yang tadi. Dan indeks ketimpangan gender per kecamatan seperti ini. Jadi ketimpangannya itu seperti apa? Apakah lebih mayoritas laki-laki atau perempuan? Dan selanjutnya ada kategori jumlah penduduk kecamatan. Ada rendah, sedang dan juga tinggi. Seperti rumus yang ada di sini. Sorry, yang ini kategori jumlah penduduk. Jadi ketika 500 itu 5.000 itu dikategorikan rendah, 15.000 itu dikategorikan sedang, dan maksimalnya lebih dari 15.000 tersebut bisa dibilang tinggi. Dan data yang di Excel tadi menunjukkan bahwa seperti ini. Data kategori jumlah penduduk di tiap-tiap kecamatan di Indramayu itu rendah, ada di sekitaran segini, dan sedang kategorinya segini, dan tinggi seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Baik, berdasarkan hasil visualisasi ini semua, ditemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan antar kecamatan. Beberapa kecamatan berada pada kategori jumlah penduduk tinggi yang berpotensi membutuhkan prioritas layanan publik, sementara rasio gender secara umum relatif seimbang di sebagian besar wilayah Indramayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Revi. Oke, selanjutnya dari seluruh yang dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini rekomendasi Smart Village-nya yaitu berdasarkan hasil analisis, kami memberikan beberapa rekomendasi antara lain. Yang pertama, kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi perlu diprioritaskan dalam pengembangan layanan publik dan infrastruktur digital. Kedua, perencanaan Smart Village perlu mempertimbangkan komposisi penduduk agar kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif. Ketiga, data demografi dapat dijadikan dasar awal dalam perencanaan kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Selanjutnya,
akan dilanjut oleh teman saya, Najmi. Jadi sebagai kesimpulan, analisis dan visualisasi data ini demografi penduduk per kecamatan di Kabupaten Indramayu ini dapat memberikan gambaran awal yang penting dalam mendukung pengembangan Smart Village berbasis data. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel demografi, hasil analisis tetap relevan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Baik kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.